Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Yang mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah yang viral kemarin, yaitu ada seorang wanita yang sudah bersuami, yaitu istri orang, ini disodok oleh oknum Habib dari kalangan Ba'lawi. Nah, teman-teman, jadi semakin kebuka ya kedok mereka ini. Semestinya mereka ini bukan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melainkan cucu ya seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Kalau mereka ini mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun mereka ini ya bersambung kepada Rasulullah SAW, kenapa akhlaknya seperti ini ya teman-teman? Kita harus membersihkan yaitu orang-orang yang menisbahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah mengotori nasab ya teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Cucu Nabi kok seperti ini? Pasti orang-orang akan berkomentar demikian ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada babak baru yaitu tentang terkait ya wanita tersebut yang disodok oleh oknum Habib Ba'lawi. Nah lalu kemudian wanita tersebut ini membongkar semua yaitu kedok ya Habib tersebut. Dan ternyata Habib tersebut itu bukan 1-2 kali ya teman-teman. Semestinya korbannya juga banyak. Na'udzubillah min dzalik ya teman-teman. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau nggak dawir ya nipu, kalau nggak nipu ya itu minta-minta uang ya. Kalau nggak minta-minta uang ya itu minta apem ya, astagfirullah. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Lalu sama kamu bahwa kamu depresi ini karena ada masalah dengan suamimu, betul kan? Berarti ini si apa ya? Si Habib Jahal atau apa ya? Berarti ini tahu kalau kamu punya suami. Iya, sangat tahu. Sangat tahu. Nah, ketika sangat tahu, kita nggak berbicara hukum pidana dulu ya. Iya. Kita berbicara hukum syariat. Bagaimana sih Syariat. laki terhadap perempuan? Dari sini aja sudah nggak beres. Oknum Habib RI. Jadi, iya Gus, maaf. Coba para suami-suami di rumah bagaimana itu kalau terjadi pada istri Anda? Nah, setelah itu, Habib itu peluk. Kamu nggak ingin meluk aku, dah. Ini sifat apa kamu? Terus saya bilang enggak, Bib, saya risih gitu. Oh, itu udah ditolak, udah ada penolakan, Gus? Sudah ada penolakan. Lalu tetap memaksa. Ya nggak apa-apa, kan mumpung lagi ketemu katanya gitu. Oh. Lalu dia memeluk saya. yang seperti itu. Memeluk Kori, terus kemudian langsung di rumah kok, ditidurkan gitu. Ditidurkan. Nah, Astagfirullah. nah, dari sini aja saya bisa menyimpulkan awal nggak beres, dia punya kartu 2 terus kemudian masuk tanpa salam, walaupun salam aja harusnya kan salam dulu, tok walaupun dia punya kartu. Assalamualaikum Kori, bolehkah saya masuk? Pasti ini kan ada apa kan gitu, ini nggak langsung masuk, dia paham bahwa perempuan ini lemah, bahwa perempuan ini depresi. Harusnya perempuan depresi itu ditolong, bukan malah dihancurkan. Hingga akhirnya sekarang Ratu Kori ini sama suaminya jadi bengkerengan ya. Jadi ya kadang ya itu kasihan ini. Belum lagi anaknya Gus. Ya. Kayak anaknya berapa Ratu Kori? 3. Anaknya Ratu 3. Jadi dia menghancurkan rumah tangga ini. Nah karena dia jujur, dia ceritalah sama Suaminya. Tapi suaminya malah balasannya apa kepada Ratu Kori? Nah biar Ratu Kori yang cerita. Gimana Ratu Kori sekarang hubungan kamu dengan suami kamu pasca kamu cerita apa adanya tentang perlakuan Habib RA tadi itu? Ya hubungan saya sama suami ya masih gantung ya, Gus. Dalam arti saya itu mau dicerai tapi belum resmi gitu. Jadi beliau itu mau tahu dulu kebenarannya itu seperti apa. Pengen dapat pengakuan dari oknum Habib tersebut gitu. Jadi supaya suami saya itu tahu gitu arahnya mau kemana. Apakah memang sudah saya selesaikan saja? Nah, saya dengar di waktu kamu speak up itu, Iya. itu benar nggak suami itu melakukan somasi sama pihak RA? Ya, ada. Ada. Lalu pihak RA setelah disomasi melakukan apa pihak RA? Membalas somasinya, membalas dulu. Habis membalas, pernah nggak ketemu kamu pengacara perwakilan dari RA? Baru di minggu kemarin saya ketemu sama 4 pengacaranya, Oh, minggu kemarin loh. Berarti kesini pengakuan dong kalau sudah ada Iya, pengakuan. dia 4 dari Cirebon datangin langsung ke Jakarta untuk bertemu saya. Nah, apa isi dari pengacara yang diutus oleh RA itu? Di sini tidak ada sih. Lebih nggak jelas mereka datang. Lebih nggak jelas? Iya, maksudnya tuh ketemu. Enggak yang diobrolin apa? Iya, yang Jangan diobrolin. somasi, jangan Iya. apa. Jadi tolong ketemukan suami saya dengan Habib. Oh. Gitu. Itu aja. Supaya rumah tanggamu jadi Iya, utuh. jadi utuh gitu.
Karena kamu merasa waktu itu kayak tertipu daya lah ya. Betul. Tak tertipu daya, namanya orang nggak berdaya. Dan merasa dia udah kotor gitu. Iya. Udah dipakai lah bahasa sekarang itu. Iya. Terus kira-kira apa yang setelah kamu lakukan, apa yang membuat Ratu Kori sekarang kepinginnya apa Ratu Kori? Kepinginnya kamu menyesal atau bagaimana? Atau kamu masih ingin kembali sama suami kamu atau bagaimana Ratu Kori? Iya, jujur saya pribadi sangat menyesal gitu kan. Terus saya juga ya benar-benar minta maaf kepada suami saya gitu. Kalau ada kesempatan langsung saya pengen bilang minta maaf ke suami saya, Gus. Karena atas kejadian ini saya juga kenapa berani speak up, yang saya nggak mau ada korban selanjutnya gitu. Iya, Dari iya, para betul. oknum Habib. Iya, iya, iya. Ada nggak katanya ada korban? Nah, itu Coba. benar. Katanya ada beberapa korban oknum Habib yang sama dan Habib yang lain, oknum Habib yang lain. Iya, yang sama ada, yang Yang beda-beda. sama berarti korbannya RA juga. Iya, juga. RA. Oke. Yang sampai sakit itu sama sakit apa? Autoimun. Autoimun Oh. ada. Ada penyakit ini terus. Itu ya. Berarti ini masih berharap untuk bisa bersama-sama dengan Suaminya. Mungkin suaminya sekarang ini karena ini kan jujur, tapi suaminya kayak gimana ya, istri saya kok habis ditiduri. Ya saya berharap suaminya untuk memaafkan, karena kan beliau ini kan korban kan. Iya. Tak berdaya atas tipu daya dengan baju kebesarannya, dengan mancal. Ya pasti ini nggak beres. Habib ini nggak beres. Oknum Habib ini sudah niat jahat dengan kartu dia punya sendiri, terus masuk nggak pakai salam, tiba-tiba nongol, terus Iya. kemudian endingnya meniduri. Wah. Ya Allah. Boleh ditanya lebih dalam mungkin Gus kalau kita belum nanya ini Ratu Kori. Iya. Sampai sedalam apa maaf kejahatan seksual itu dalam tanda kutip? Boleh Gus? Itu berapa kali ya? Ya makanya Gus Robi nanya sama kamu Ratu Kori. Nah itu Ratu Kori itu berapa kali? Berapa kali selama ini dengan RA itu? Melakukan itu? Ya satu kali itu. Iya, satu kali. Karena Diperlakukan kayak gitu? Iya, bertemunya cuma satu kali itu aja dan langsung diperlakukan seperti itu. Berarti Astagfirullah. begini, Gus Irfan. Berarti ini wanita baik yang ditipu oleh oknum Habib tersebut. Kalau Iya, kalau kita lihat ya teman-teman ya, walaupun mbaknya ini ya mengaku kesalahannya ya, tapi seharusnya mbaknya ini harus ya tahu ya. Tapi kalau saya menilai mbaknya ini memang kurang ilmu agama ya. Lalu kemudian mbaknya ini terlalu percaya dengan oknum Habib tersebut, sehingga mbaknya ini ibaratnya itu dijebak ya. Lalu kemudian yang si oknum Habib tersebut itu sudah merencanakan ya, dijebak di dalam kamar hotel. Astagfirullah. Ini benar-benar bejat ya teman-teman. Naudzubillah min dzalik. saya tanya, kamu berapa kali misalnya, terus ada lagi Gus kejadian, berarti dia bukan wanita baik. Jadi Karena menikmati. diulang. Ya. Diulang. Jadi menikmati kalau Ah. berarti kan menandakan keterpaksaan. Nah, memang Paksa. ya udahlah Bismillah. Insya Allah nanti kebetulan di BKN ini kan Nih, BKN kayak gini. BKN Barisan Kesatria Nusantara ada LBH-nya juga. Kalau misalnya Kori nanti berkenan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, ya kita insya Allah akan bantu. Kita akan bantu dalam rangka mengungkap kebenaran serta mengedukasi masyarakat. Jangan sampai, dan ini warning bagi Habib-Habib. Dan saya sampaikan ya, jika ada perempuan-perempuan Indonesia Iya. yang merasa dan pernah menjadi korban oknum Habib yang berinisial RA, kami membuka layanan aduan ya hotline di 081 53 54 67676. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran, karena di belakang kami Barisan Kesatria Nusantara, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, itu kiai-kiai Nusantara semua ada di belakang kami, dan di belakang perempuan-perempuan yang berani mengungkapkan kebenaran. Betul. Saya kira itu aja bersifat saya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah oknum Habib yang meniduri istri orang lain. Naudzubillah min dzalik ya, teman-teman. Jadi kalau saya lihat ya, si mbaknya ini ya itu semestinya orangnya baik ya. Cuman mbaknya ini kurang ilmu agama ya. Tapi dari awalnya si mbaknya kan ini memiliki masalah rumah tangga ya. Lalu kemudian ingin memperbaiki diri ya, melihat Instagramnya siapa itu oknum Habib tersebut. Jadi wah, ini sepertinya ceramahnya baik. Ya udah gitu ya. Mbaknya ini ingin menemui Habib tersebut itu ya ikut kajian, ikut ngaji gitu. Malah dimanfaatkan oleh oknum Habib tersebut. Ini kan bejat ya teman-teman ya. Jadi orang ingin berhijrah, ingin memperbaiki diri, malah diperlakukan seperti itu ya, dimanfaatkan. Allahu Akbar. Jadi teman-teman sudah menyimak ya, yaitu kronologinya gimana gitu ya. Jadi mbaknya ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ya, yang memulai duluan itu adalah si laki-laki tersebut. Jadi mbaknya ini ibaratnya itu dijebak ya
Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya membuat reaksi ini untuk apa? Jadi untuk membongkar ya, yaitu bahwasanya oknum Habib tersebut itu bukan zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa teman-teman ya? Kelakuannya ini sangat bejat sekali ya. Allahu Akbar. Jadi wanita tersebut itu sudah kesusahan malah dihancurkan dan sekarang ini rumah tangganya malah jadi berantakan. Namun ini nanti akan ya kalau sudah menghadirkan oknum Habib tersebut, kalau kemudian nanti sudah didiskusi, nah nanti akan dibawa ke ranah hukum gitu ya. Nah lalu kemudian si oknum Habib tersebut juga bukan 1-2 orang ya. Allahu Akbar. Jadi sudah pernah melakukan bolak-balik gitu ya dengan orang yang berbeda. Na'udzubillah min dzalik. Dan mbaknya ini hanya 1 kali ya. Tapi kalau mbaknya ini orang yang baik ya, mungkin masih berhubungan lagi dengan oknum Habib tersebut dan bisa jadi ya mbaknya ini akan jadikan seperti hamba seks gitu teman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin, ikhwan, akhwat harus berhati-hati ketika mencari ilmu. Seperti mbaknya ini malah ya dihancurkan oleh oknum Habib tersebut. Ingin berhijrah, ingin memperbaiki diri, ingin mencari ilmu agar supaya rumah tangganya itu kembali normal, menjadi istri yang baik, malah dihancurkan oleh oknum Habib tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.